Halo sahabat, jangan lupa di like dan juga di subscribe serta tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Mohon izin saya membuka masker, sedangkan Anda tidak boleh membuka masker. Umat beriman yang terkasih, seperti kata pembuka saya, kekudusan bukan sebuah kemustahilan atau bukan sebuah jalan sulit yang tidak bisa kita dapatkan. Tapi kekudusan itu sedang kita miliki manakala kita insyaf siapa diri kita, apa jati diri kita. Karena apa? Sejak kita mendapatkan rahmat pembaptisan, kita sudah sedang memiliki kekudusan itu karena kita dibebaskan dari belenggu dosa, kekuatan dosa dipatahkan oleh rahmat pembaptisan, dan kita sudah didaftar dalam tatanan hidup Allah melalui kebaikan Tuhan dalam sakramen permandian. Maka hendaknya kita sadar bahwa martabat permandian kita sungguh-sungguh luhur dan mulia. Apalagi permandian ini semakin dikuatkan dan disempurnakan oleh Ekaristi Kudus, oleh sakramen penguatan, dan oleh sakramen karya kehidupan yang sudah Anda miliki. Seperti misalnya Anda yang sudah dipilih oleh Allah untuk kawin, Anda sedang merendah kekudusan itu dalam rahmat demi rahmat, sehingga Anda tetap punya potensi, punya peluang menjadi orang-orang baik. Dan kebaikan itu adalah pintu masuk ke dalam kekudusan. Dan caranya seperti bacaan pertama, kita tetap berhimpun pada kalangan para kudus dengan seruan amin, seruan kepercayaan yang mudah-mudahan datang dari ketaatan pada perintah dan firman-Nya, sehingga hidup sebagai orang beriman bukan sekedar takut atau menjalankan sesuatu karena takut pada hukum Tuhan, tapi menjalankan sesuatu karena insyaf bahwa Tuhan begitu baik. Maka karena Tuhan begitu baik, mengapa saya tidak ikut aturan dan kebaikan Tuhan? Bacaan kedua tadi sudah menegaskan bahwa kita dengan rahmat permandian sudah diangkat menjadi putra-putri kesayangan Allah. Dan manifestasi putra-putri kesayangan Allah adalah berpikir positif. Dalam bahasa berpikir positif, Tuhan Yesus memberikan pengajaran dengan kata berbahagialah. Berbahagialah karena apa? Pertama, kita hidup miskin di hadapan Allah karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Hidup miskin di hadapan Allah adalah kesadaran bahwa semua Allah punya, cuma dititipkan dalam tatanan pengelolaan hidup yang berisi kecerdasan. Sehingga kalau memiliki harta, hendaknya kita jangan sok jago, sok hebat, sekuasa, sehingga orang dengan harta yang kita miliki, orang kurang atur-atur Tuhan, bahkan mentuhankan harta, sehingga kita tergoda dan jatuh dalam pelaksanaan eksploitasi manusia dan alam, sehingga kita punya kehidupan berisi kerakusan dan ketamakan. Tetapi harta yang Tuhan titipkan membuat kita selalu berkemurahan, membangun rasa syukur, dan membangun hidup yang solider. Itulah makna hidup miskin di hadapan Allah. Kemudian berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Bahwa hidup ini juga harus juga punya rasa empati dengan orang lain. Punya rasa apa ya? Ketika orang lain susah, dia juga punya rasa kesusahan. Jangan cuma bilang tobat, rasa ke sana. Tapi kalau punya rasa empati, selalu punya ketergerakan hati
untuk bersedia membantu biarpun sulit, biarpun kondisi terbatas. Itulah kata berbahagialah mereka yang berduka cita. Bahasa orang Manado, nyanda sampai hati lihat orang lain menderita. Nah, bayangkan kalau di rumah begitu istri lihat pada suami, nyanda sampai hati tapi laki memang susah payah, maka dia berkorban. Nyanda pernah beli lipstik karena DP bibir itu selalu ditutupi dengan masker. Jadi dia tidak memfoya-foyakan DP suar lelah suami dengan hal-hal yang tidak menjadi kebutuhan. Maka itu dah, berbahagialah orang yang berduka cita. Apalagi kalau lebih tinggi lagi, nyana sampai hati lihat itu pastor rambut panjang. Nyana sampai hati. Maka apa dia bilang? Oh, mau beli taplak meja ukuran 137 kali 180. Kok nyana ba utang lagi? Ya, itu lebih jago. Itu kata berbahagialah orang yang berduka cita. Kemudian berbahagialah orang yang lemah lembut. Apalagi berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Maka saya dengan tegas mengatakan, tanya pasal kalian, masuk gereja bagus atau enggak? Masuk gereja bagus atau enggak? Bagus toh. No, orang yang tidak masuk gereja bagus atau enggak? Enggak. Betul. Lalu orang panggil itu orang masuk gereja kalau dia mau, bagus atau enggak? Nah, karena itu teman-temanku yang terkasih, Anda jadi rasul yang hidup. Untuk bapak-bapak yang masih sok jago suruh masuk gereja banyak alasan. Padahal masuk gereja menjadi satu gaya hidup orang Katolik. Dan sebagai gaya hidup orang Katolik mendampingi orang punya anak-anak yang sedang dipersiapkan. Maka tidak usah selalu mencari pembenaran. Saya sekali lagi tanya di ruang kudus ini, masuk gereja bagus atau enggak? Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Jadi orang mau masuk surga karena dia selalu lapar dan haus akan kebenaran. Maka tuh orang dipakai menjadi cahaya suci bagi mereka yang barangkali so gelap dia punya mata. Gelap dia punya mata hati. Sehingga ketika diajak masuk gereja dianggap sebuah wow. Karena so tak biasa masuk gereja. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Maka jangan koncudu coy. Oi, jangan koncudu, bermurah hati. Kalau Anda dapat berkat, kasih sebagian itu berkat ucapan syukur. Jangan bilang, oh kita masih perlu. Kasih sebagai ucapan syukur, dan salah satu ucapan syukur yang berisi korban. Beli kupon Gotaus, jangan bilang tidak ada doi. Berbahagialah orang yang berkemurahan. Apalagi kalau kita menata itu orang punya ekonomi rumah tangga dengan cerdas. Khususnya untuk orang tua yang akan dia punya anak menerima sambut baru 25 Desember. Dia sejak saat ini sudah mengelola dia punya harta supaya bisa lebih memiliki keberkahan. Sehingga bahasa ekonomi gereja menyediakan kebutuhan bukan keinginan, membiayai kebutuhan bukan keinginan. Dan kebutuhan itu adalah yang paling pokok, adalah sandang pangan papan. Dan untuk anak-anak kita adalah masa depan mereka yang sejak saat ini kita harus persiapkan. Maka apa yang belum perlu jangan dulu beli, jangan dulu keluarkan biaya. Apa yang belum perlu jangan perlu dikeluarkan. Itulah maksudnya berbahagialah orang yang murah hati. Sehingga ketika ada tawaran-tawaran berkebaikan, dia selalu dengan gembira menyalurkan kemurahan hati. Dan semua itu disebut berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Cinta damai malah menjadi identitas orang-orang yang mengikuti Yesus. Maka banyak kali saya ajak bertobat orang yang suka cari-cari hal, memprovokasi orang untuk membenci orang lain
bahkan memecah belah persekutuan. Anda bukan orang Katolik yang sejati kalau Anda menjadi pemecah belah persekutuan yang selalu mulut kotor, mulut tidak diatur, dan selalu mencari-cari kesalahan orang lain, tapi lupa bercermin diri, bercermin hati. Sudah sejauh mana engkau menjadi aset bagi tumbuh dan berkembangnya persekutuan dalam hidup menggereja kita, baik di wilayah rohani, kelompok kategorial, pun paroki secara lebih universal. Dan kita diingatkan, berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Sehingga kemarin juga saya tegaskan dalam khotbah hari Minggu biasa ke-31, jangan jadi orang tidak baik karena dipengaruhi oleh ketidakbaikan orang lain dan kesekitaranmu. Jangan menjadi orang yang malas karena dipengaruhi oleh kemalasan orang lain dan kesekitaranmu. Misalnya saja saya ambilkan contoh, ketika Anda sebenarnya sudah berjalan kerja bakti, lalu ada seorang provokator bilang, mau pi mana? Mau pipi nanti kerja bakti. Sudah cuma kerja bakti, cuma mau kasih senang Pak Pastor Resa dan Onde. Datang Jopat orang, di sana ada kepala babi. Memprovokasi orang, menghambat orang sampai pada kebaikan, dan akhirnya hidup berfoya-foya dengan sebongkah kepala babi. Jangan begitu, umatku yang terkasih. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena mereka yang punya kerajaan surga. Karena itu mari kita konsisten, mari kita continue berkebaikan, biarpun kadang kita dianiaya atau teraniaya oleh kata-kata jahat, oleh provokasi orang. Tetapi marilah kita tetap teguh dalam kebaikan dan kebenaran, bukan untuk kehebatan kita, tapi untuk datangnya kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita. Karena apa? Yesus memberikan jaminan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah upahmu di surga. Maka jangan berhenti berkebaikan, biarpun barangkali kurang ngana sendiri. Dan itulah jalan menuju kekudusan. Tetap menjadi baik, biarpun barangkali kurang angkos sendiri di wilayah rohani, di dalam rumahmu. Tetaplah berkebaikan. Biarlah kebaikan, kebenaran, dan cintamu menjadi cahaya ampuh untuk mereka semua. Karena apa? Ada jaminan dari Yesus bahwa orang yang berbahagia, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Maka biarpun barangkali sakit, penuh air mata, penuh kelelahan, penuh bilur-bilur, tetaplah berkebaikan. Dan itulah jalan menuju kekudusan. Maka kekudusan di mata Tuhan bukan jalan pintas, jalan instan, tapi kekudusan di mata Tuhan pertama-tama sadar identitas, sadar bahwa kita benar-benar dikasihi oleh Tuhan melalui martabat sakramen yang kita sudah terima. Kesadaran ini kita bangun dalam bahasa saya, semakin beriman, semakin bersaudara, dan semakin bekerja sama. Dan kata semakin itu kita aplikasikan dalam karya-karya kejemaatan yang sedang kita tumbuh kembangkan di tingkat wilayah rohani, tingkat kelompok kategorial, tingkat paroki, tingkat kevikepan, dan tingkat keuskupan, yang kesemuanya itu sebenarnya membuka jalan lurus, jalan lebar
jalan terang untuk kekudusan kita masing-masing. Apalagi kekudusan itu sedang dijaga, dipelihara, didoakan oleh para kudus Allah, oleh persekutuan para kudus yang hari ini kita hormati dan rayakan. Juga bersama nama-nama baptis, nama-nama krisma yang sudah kita sandang pada pribadi-pribadi kita. Seperti siapa ya? Salsa nama baptis apa? Enggak ada. Oh, jadi Bajuang Salsa supaya jadi orang kudus. Joyce nama baptis? Oh, berarti Joyce menjadi Santa Joyce. Siapa itu ada nama baptis? Kita lihat ada no. Pantaleon apa? Oh, Pantaleon ada nama orang kudus. Pantaleon. Nah, itu orang punya nama baptis. Nama krisma apa? Saya punya nama krisma Paulus. Nah, sudah ingat? Astaga. Siapa? Maria. Kita punya pelindung-pelindung yang membuat kita gampang tidak jauh dari ketidakbenaran, tidak jauh dari Allah. Kita punya pelindung-pelindung, dan juga di samping itu ada malaikat pelindung yang sebenarnya kalau kita sadar sungguh kebaikan itu tidak pernah jauh dari kita. Kekudusan itu adalah jalan lurus, jalan lebar, jalan terang untuk kita jalani. Asalkan itu kita berfokus pada kebaikan, berfokus pada Allah, bekerja sama dengan Dia dalam doa, derma, kurban, dan kesaksian. Amin. Mari kita melakukannya.